firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya, ini cukup jelas buat kita. Oleh sebab itu, ya, ini karena bukan kebetulan atas pergumulan kita, dan hari ini kita diingatkan lewat hamba Tuhan. Yang pertama, ya, saya minta izin untuk ketika hamba Tuhan sampaikan ada beberapa hal yang nanti saya harus ingatkan buat saudara dan saya, karena saya tidak tahu Bapak Mama, tapi ketika hamba Tuhan sampaikan saya merasa diberkati Tuhan. Yaitu banyak orang berdoa bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan saya habis Tuhan hukum saya? Kenapa Tuhan saya Tuhan yang kasih hidup, kenapa Tuhan harus matikan saya? Kenapa Tuhan harus bunuh saya? Kenapa Tuhan yang kasih hidup, Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang kasih nafas, kenapa saya harus dihukum? Nah, ini firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada Sefanya bahwa penghukuman ini, kalau mau berpikir secara logika manusia takut. Ini hanya hukuman saja berarti. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, ayat yang ke-6 dari pasal 1 dia bilang begini, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Tidak semua kita hukuman dari Tuhan, tetapi karena kita berbalik. Memang kita orang Kristen, kita tahu Tuhan, kenal Tuhan, tetapi kita ini berbalik. Mereka yang dilenyapkan, dihapus dari muka bumi, binatang-binatang juga dihapus menurut firman Tuhan, karena yang pertama mereka berbalik kepada Tuhan, dan mereka tidak mau cari Tuhan dan tidak menyanyikan petunjuk dari Tuhan. Tapi contoh, semua yang selama ini kalau cari Tuhan ada apa tanya Tuhan, sampai sekarang masih hidup kan? Amin. Nah, ini saya merasa diberkati Tuhan. Kalau sampai saat ini saya masih ada, apapun masalah, apapun yang saya rasa bahwa ini hukuman, sebelum saya harus tanya Tuhan. Amin. Boleh kita pergi ke dokter, boleh kita bahwa ada uang, tetapi minta petunjuk dari Tuhan. Karena bisa saja kita berbalik. Ketika kita dalam susah, kita rendah hati, tetapi dalam senang kita berbalik dan lupa Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan sore hari ini. Yang berikut ada beberapa hal yang saya mau ngomong. Kenapa Tuhan harus hukum? Ini pertanyaan. Kalau saya dengan saya istri aman-aman, kaget kami dua, bakles, bamarah, bahkan istri bangun lari, atau suami bangun lari, atau anak-anak sakit berdoa juga tidak sembuh. Pasal 2 ayat yang pertama dia bilang begini, bersemangat dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ada masalah karena kita acuh dengan Tuhan. Amin. Kita pikir uang ada, kita pikir ini saya percaya Tuhan, saya punya Tuhan. Tapi kita pun acuhnya, kesbangun berdoa dia masih tidur, kesbangun atau sejam doa dia masih nonton. Istri panggil, Bapak mari kita berdoa, sudah dia bilang sabar dulu nih film habis. Ataupun suami bilang mama sudah, dia bilang sebentar sampai makan, saya masih masak sayur ini. Acuh. Saya tidak tahu Bapak Mama, tapi kita di dalam sini kalau sewaktu Tuhan saya marah, simpan, mari kita berdoa.
Sebelum misalkan kami waktu jam 7, sebelum jam 7 semua harus sudah ada. Sebentar kalau siapa yang tidak duduk, sebentar saya berdiri. Jangan acuh dengan Tuhan. Bangsa ini, mereka umat atau Yehuda ini suku Tuhan dari suku Yehuda, Tuhan Yesus. Tetapi kenapa mereka harus dilenyapkan dari muka bumi, bahkan mereka harus mendapat hukuman? Karena yang pertama mereka berbalik dari Tuhan, yang kedua mereka acuh terhadap Tuhan. Tetapi tadi disampaikan oleh Bapak, jangan takut. Nah, saya berpikir jangan takut, ini apa yang saya harus buat? Memang semua orang pasti tidak takut. Contohnya semua orang berani, biar dia pun suami juga dia berani, dia mau ketemu harimau juga dia berani. Tetapi harus sadar, saya berani ini siapakah milikku, milik ini, siapakah yang kasih nafas, siapakah yang kasih hidup, siapa yang kasih kekuatan. Kita lihat, dia bilang begini, ayat yang ketiga pasal 2 bilang, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumannya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan. Memang ada hukuman, memang dapat dimurkai, tetapi mungkinkah terlindung jika engkau cari Tuhan? Contoh, saudara dan saya yang cari Tuhan sampai saat ini, meskipun menurut orang lain ini pasti dia tidak selamat, tetapi sudah selamat, berarti carilah Tuhan hai kamu yang rendah hati. Sebelum dia bilang carilah Tuhan, sebelum kamu dihalau seperti sekam. Kita ini seperti sekam, supaya jangan kita dihalau atau disingkirkan, ataupun ditolak, ataupun tidak dikenal. Carilah Tuhan. Selagi, kalau Yesaya bilang carilah Tuhan, selagi ia berkenan ditemui. Jangan sampai sunapas satu di rumah sakit, sunapas dan taruh Alkitab di bawah bantal. Saya tanya, buat apa? Ya, saya tahu Tuhan jaga. Tidak ada. Selagi engkau masih kuat, selagi engkau masih bernapas lega, masih jalan kiri tidak datang, yang kita urus hanya urus pesta, boleh urus pesta. Tetapi carilah Tuhan baru pulang pergi pesta. Sekarang musim pesta, undangan saya tidak tahu bapak mama saya undangan kali 5, 6. Minta maaf kalau saya tidak muncul, berarti uang dusun arah. Karena memang kita hamba Tuhan terbatas. Tapi kalau saya tidak muncul pun saya pun doa Tuhan, seundang saya, Tuhan yang akan menolong orang yang menghargai. Tuhan lewat saya, biar saya tidak pergi. Tuhan menolong mereka. Adapun saya, ketika ada undangan, saya ada di luar dan tidak ada, sehingga tidak pergi. Jadi doa saya Tuhan tetap ada. Maka itu pertanyaan berat kalau saya tidak jelaskan ini. Semua akan pulang bertanya, kok kita berdoa, kita punya Tuhan, kenapa harus hukum? Tuhan ciptakan dan bahkan Tuhan berjanji dalam Kejadian, Tuhan tidak akan hukum bumi ini dengan air bah lagi. Ketika amarah Tuhan, Dia akan kasih tanda. Ternyata kita mau berbalik, maka kita akan dihapus. Ketika kita acuh, maka kita akan mendapat murka dari Tuhan. Maka sore hari ini, jika hari ini saudara dari kecil sudah dibaptis
dalam nama Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah orang Kristen yang percaya Yesus, yang percaya Tuhan yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi jika kalau berbalik, maka pasti Tuhan murkai. Nah, ketika dimurkai, carilah Tuhan dengan kerendahannya, dengan rendah hati, maka Tuhan. Nah, jika kalau cari Tuhan, itu yang tadi bilang, ketika kau cari Tuhan, Dia akan pesan, jangan takut, seperti tadi yang disampaikan, jangan takut. Akhirnya kita semakin mencari Tuhan, semakin kita kuat, meskipun ada raroso, meskipun ada tantangan, ada segala macam, tapi semakin seperti tidak ada apa-apa. Tapi cek di dalamnya, dia pun pergumulan mungkin tulis 100, tetapi karena dia kuat karena Tuhan, maka Tuhan bilang, jangan takut, jangan takut. Tuhan berpesan bahwa jangan takut. Baik, hai Sion, janganlah gentar, jangan tanganmu menjadi lemah, lesu. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan, yang tadi sudah disampaikan. Kalau saudara dan saya berpikir bahwa saya perlu Tuhan, lalu Tuhan kita tidak terdekat, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan 8 dia bilang begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari jauh daripada kamu. Mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Nah, ini terkadang kita butuh, Tuhan tolong saya, Tuhan aku rindu. Kita bisa, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tapi kerinduan kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dekat dengan kami? Ada yang bilang sama saya, Bapak, saya di rumah juga berdoa. Iya, berdoa di rumah. Dia bilang, Tuhan Yesus dia kasih tahu murid-murid, jika engkau berdoa, tutup ruang kamarmu, rapat dapat dan berdoa. Tetapi Tuhan Yesus juga dia berbicara di Injil Matius, di mana 2-3 orang berkumpul sebut nama Tuhan, aku ada di tengah-tengah mereka. Ibrani dia berbicara, persembahan yang benar adalah mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang benar dan kudus kepada Tuhan. Maka itu saya kalau ketemu orang, lebih baik saya ajar dia pergi mempersembahkan hidup, persembahkan kepada Tuhan. Dia dekat kepada Tuhan, baru Tuhan dekat kepadanya. Semua orang bisa berdoa, tetapi masalah untuk dekat dengan Tuhan harus kita serukan. Habakuk dia menyerukan bahwa supaya aku ada dalam lintasan Tuhan. Tuhan, di hari-hari hidupku, biarlah aku ada dalam lintasan Tuhan, dalam lingkaran Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Nah ini, kalau kita bilang dalam lindungan Tuhan lalu tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau berkata jangan takut? Mungkin kita jauh dari Tuhan, gereja ada di sana, lalu kita berteriak di sini, memang Tuhan dengar, tapi orang lain mereka pergi dan mereka, Tuhan dia bilang, Maria dia bilang, Marta sibuk melayani, Maria dia minyaki kaki Yesus. Nah, Tuhan Yesus dia bilang, Maria dia pilih yang terbaik. Jadi ini ayat-ayat firman Tuhan ini saya merasa terima kasih. Ini bukan kebetulan, tapi saya kemarin didorong harus minta Opa untuk sampaikan firman Tuhan. Ternyata ini menguatkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, yang saat ini ada tantangan, ada sakit, jangan pikir ini kenapa Tuhan hukum saya. Hari ini ingat beberapa hal ini. Adakah saya acuh?
adakah saya berbalik dari kekuatan Tuhan hidup ini, saya berbalik sehingga saya harus dihukum, saya harus dimurkai. Dia hanya sampaikan, jangan takut, carilah Tuhan dengan rendah hati. Tidak pandang saya ini pejabat kok, saya ini punya duit banyak kok, saya punya pekerjaan yang baik, tetapi dengan rendah hati engkau cari Tuhan, Dia akan bilang jangan takut, masalahmu Tuhan Dia tampung air matamu di kirbat emasnya. Menangislah kepada Tuhan, berdoa dan menangis kepada Tuhan. Nabi Habakuk dia meratap tentang bangsa yang tertindas. Berapa banyak kami hamba-hamba Tuhan berdoa supaya bangsa atau umat Tuhan, saudara-saudara yang tertindas dilepas. Tetapi apakah saudara dekat dengan Tuhan? Ku yakin Kau hadir di sini.